experience kerja di KJRI definitely karena jadi everybody gets informed, everybody dapat bantuan dan tolongan yang support dari KJRI gitu. Selama pandemi itu karena waktu itu tuh masker sama sanitizer tuh susah banget ya nyarinya, apalagi awal-awal pandemi. Jadi kayak KJRI ngebantuin ngasih ke murid-murid Indonesia for free gitu. We are free to choose kayak kita mau ambil apa, terus berapa kreditnya, terus kayak kapan aja ambilnya gitu. So ini di sini kebebasan tuh kita dapat kebebasan yang sangat besar gitu. Dan tapi dengan kebebasan itu kita harus bertanggung jawab. Halo Judith. Halo. Terima kasih udah datang ya di podcastnya KJRI Vancouver. Jadi ini adalah episode pertama di podcast KJRI Vancouver. Tujuannya sih untuk kita ngasih informasi positif lah buat teman-teman WNI dan diaspora Indonesia di wilayah kerja KJRI Vancouver. Kalau boleh tahu nih, Judith, boleh nggak perkenalan sedikit tentang Judith lah, gimana aktivitasnya di Vancouver, terus udah berapa lama gitu? Boleh. Jadi gua udah 2 tahun nih di Vancouver, mau masuk 3 tahun sih. Gue lagi sekolah di SFU, ngambil jurusan psikologi sama minoring di statistics. Gue juga currently lagi wakil ketua di Permika di Vancouver, dan ya itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih, bisa nggak sedikit jelasin Permika itu apa sih gitu dan perannya gimana di sini? Permika itu singkatan dari Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada. Jadi kita tuh perkumpulan mahasiswa-mahasiswa gitu di mahasiswa Indonesia gitu di Kanada, dan Permika itu dibikin supaya kita bisa lebih connect satu sama lain, murid-murid Indonesia gitu di Kanada. Jadi Permika itu organisasi yang mengurus segala hal itu, bikin event-event buat murid-murid anak-anak Indonesia di sini, dan ya singkat cerita sih begitu Permika. Wah, keren banget nih. Terus Judith kan sekolah 2 tahun full sibuk. Nah ya. Terus gimana dia tuh ngebagi waktu dari antara ikut Permika, terus sekolah, terus ngurusin teman-teman yang lain juga kan pasti. Gimana sih gitu ngebagi waktunya atau? Ya, awalnya sih gua juga awalnya juga sedikit kayak hesitant ya, kayak mau masuk Permika atau enggak, karena memang sekolah tuh berat ya di sini sekarang, karena kita nggak cuma sekolah tapi kayak hidup sendiri segala macam kan. Kita udah harus belajar untuk masak sendiri, buat sendiri ya kan, terus kayak beli sekolah sendiri, terus kayak apa-apa tuh sendiri, jadi berat gitu kan. Tapi setelah setahun di sini kayak gue ngerasa kayak ya kayaknya gue perlu ini sih, kayak bisa lebih connect with other people, murid-murid Indonesia di sini juga. Dan menurut gue kayak mungkin murid-murid Indonesia di sini juga nggak gitu saling kenal ya, karena kayak Kanada kan besar ya, jadi kayak Vancouver juga lumayan luas gitu, jadi kayak murid-murid Indonesianya tuh very spread out. So I thought that it would be a good idea gitu buat masuk Permika supaya kenalan sama banyak murid Indonesia juga, dan gue juga bisa membantu orang lain ketemu dengan murid Indonesia lain juga, supaya mereka feel more at home di Vancouver, nggak kan jauh ya dari rumah gitu. Jadi kayak Permika tuh connecting people ya. Nah iya Nokia ya. Nah terus sejauh ini udah berapa lama sih di Permika dan udah kegiatannya apa aja gitu yang udah dilakuin oleh Permika? Gua di Permika udah setahun ya, hampir setahun jabatan gua, dan selama 1 tahun ini kita udah bikin banyak banget event sih. Kita ada yang namanya mabar, yaitu main bersama Permika. Main bersama. Oke. Jadi acara itu tuh kita bikin online turnamen gitu. Jadi kayak karena kan lagi pandemi juga. Jadi offline event kan agak susah ya dengan restrictions dan social distancing segala macam. Jadi Permika tuh yang tahun ini berusaha untuk bikin event yang bisa connect murid-murid Indonesia lewat online, lewat hal-hal yang online. Ya salah satunya itu online game turnamen kita. Jadi murid-murid Indonesia yang pengen ikut turnamen ini kayak main
game turnamen. Waktu itu ada Mobile Legends, waktu itu Dota juga segala macam. Mereka bisa ikut, mereka bisa have fun, mereka bisa ketemu teman-teman lainnya juga yang ikut ke turnamen ini. Dan juga kita nggak cuman orang-orang di Vancouver juga yang ikut, juga dapat dari Seattle, dari Toronto. Jadi kayak luas lah ya ada cakupannya gitu. Terus kita juga ada banyak event juga, 17-an waktu itu kita ada 17-an. Kita juga ada bikin kayak catering warung, segala namanya warung. Okay. Jadi kita masakan Indonesian food lah, Indonesian food, and then kita juga bagi-bagi ke murid-murid Indonesia di sini gitu. Oh, keren. Terus ada gak sih kayak kegiatan permika yang kayak ikut juga kontribusi mempromosikan budaya-budaya Indonesia selain daripada makanan tadi, atau mungkin kegiatan apa gitu yang ada, atau mungkin dari sosial media yang udah permika bikin, tapi tujuannya untuk promosiin budaya-budaya Indonesia gitu. Nah, ada sih yang selain warung itu kan kita berusaha untuk kayak promote Indonesian food, karena di sini it's kind of hard to bikin Indonesian food karena bahan-bahannya tuh kayak nggak ada gitu kan, karena jauh banget kayak dari rumah gitu. So we try to bikin Indonesian food di sini karena kita tahu kayak susah nyari Indonesian food. Selain itu juga yang I said kayak ada 17-an juga waktu itu kita ada event 17-an, kita spread awareness juga kayak tentang budaya Indonesia. Kita bikin untuk promote 17-an event kita bikin kayak filter di Instagram sama kayak quiz, di Instagram ada quiz-quiz itu yang gini yang kayak kayak go to the left, go to the right itu yes no gitu. Kita ada quiz Indonesia gitu, jadi kayak about the history of Indonesia segala macam. Jadi kayak murid-murid Indonesia yang pakai that filter tuh bisa lebih tahu juga tentang kayak the history of 17-an segala macam gitu. Iya, dari permika sih itu aja sih tentang itu. Keren banget sih. Terus dengar-dengar Judith pernah magang di KJRI Vancouver? Pernah. Ya. Kapan tuh ya? I think Agustus kemarin sih. Agustus ya? Selama berapa lama tuh? Selama sebulan. Oh, sebulan. Terus rasanya gimana sih kerja di KJRI itu? It was a good experience kerja di KJRI definitely, karena udah lama ya nggak pulang ke Indo, jadi kayak I get to spend time and it was an experience sih kerja sama orang-orang Indo lagi, juga dengan kayak learning more about kayak how KJRI works, dengan kayak in the diplomatic side juga. Jadi it was a really good experience magang di KJRI sih. Wah, keren ya. Saya juga ngerasa kerja di sini tuh bikin saya lebih mengenal Indonesia lebih banyak. Itu ya benar. Iya, benar kan? Ya. Nah, terus ngomong-ngomong nih, kan kita lagi pandemik. Dari awal pandemik kayaknya berarti menjabat selama setahun full pandemi ya? Full pandemik ya. Full pandemik ya. Ya ampun, terus ada gak sih kayak kegiatan dilakuin bareng KJRI untuk ngebantu teman-teman mahasiswa lain, baik dalam bentuk support selain daripada game kan agak entertainment ya, tapi ada gak sih kegiatan lain gitu bareng KJRI? Ada actually, waktu itu ada program namanya 3S, jadi it's called the Student Support System. Oh ya? Dan itu tuh aim specifically buat ngebantu murid-murid Indonesia yang lagi di sini yang through this pandemic time. Jadi how it works itu ada grup WhatsApp semua murid-murid Indonesia, dan juga orang tuanya juga dimasukin ke grup WhatsApp itu supaya kita bisa menyebarkan informasi segala macam tentang pandemi di grup itu. Jadi everybody gets informed, everybody dapat bantuan dan tolongan yang support dari KJRI gitu. Terus that program juga bantuin murid-murid Indonesia itu menerima care packages yang isinya tuh ada masker, ada sanitizer segala macam, juga ada kayak makanan-makanan juga buat ngebantuin murid-murid Indonesia di sini selama pandemi itu. Karena waktu itu tuh masker sama sanitizer tuh susah banget ya nyarinya, apalagi awal-awal pandemi. Jadi kayak KJRI ngebantuin ngasih ke murid-murid Indonesia for free gitu. Oh iya, fun banget ya.
Ngomong-ngomong in terms of kayak pendidikan di Kanada kan sebelumnya SMA di Jakarta. Di Jakarta ya. Oh iya kan kuliah kayaknya juga beda ya. Indonesia sama Kanada. Boleh diceritain sedikit gak sih kayak perbedaannya sistem perkuliahan di sini gimana? Mana nggak ada tesis ya kan? Ada tesis? Nggak ada tesis? Gue nggak ada sih tesis di sini. Tapi dari kayak sistem kreditnya atau jam belajarnya itu gimana sih, boleh ceritain sedikit nggak? Kalau yang gue tahu di Indonesia sih jauh lebih banyak structure dan kayak mata pelajarannya aja tuh udah dipilihin gitu kan. Ada kayak semester ini ambil ini, semester ini ambil itu gitu di kuliah. Tapi kalau di sini tuh kita we are free to choose kayak kita mau ambil apa, terus berapa kreditnya, terus kayak kapan aja ambilnya gitu. So ini di sini kebebasan tuh kita dapat kebebasan yang sangat besar gitu. Dan tapi dengan kebebasan itu kita harus bertanggung jawab. Iya benar banget. Ya kita harus sangat bertanggung jawab ya, karena kalau misalnya kita ambil kelas cuma 3 semester ya kapan lulusnya gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kuliah kan terjamin gitu kan. Kalau misalnya harus ambil semester ini harus ambil ini, kita udah tahu gitu lulusnya bakal kapan, terus kayak berapa lama. Tapi kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Kalau di sini tuh lebih kayak fleksibel, lebih bisa pindah-pindah jurusan segala macem. Tapi itu sih dengan expense at your own responsibility aja sih gitu. Oke. Terus udah 2 tahun di sini, apa aja sih yang bikin Judith tuh kayak kayaknya Vancouver tuh enak banget, atau kayak jadi homesick nih gitu, kayak apa sih pengalamannya yang selama ini dirasain gitu? Awalnya sih I was really homesick karena jauh banget ya Vancouver tuh dari Indonesia. Jadi I was really homesick karena juga keluarga di sini gak gitu banyak, terus kayak gak kenal sama siapa-siapa di sini. Terus ya awalnya gue di sini tuh harus belajar banyak untuk bertanggung jawab, more responsibility, more freedom, karena kayak dulu mungkin pas SMA masih ada orang tua, masih ada keluarga segala macem kan. Tapi kalau di sini tuh benar-benar harus take care of yourself. Dan at first it was scary, tapi lama-lama gue jadi belajar banyak banget sih. Gue jadi tentang kehidupan juga, nggak cuma tentang sekolah. Jadi just going out and exploring Vancouver, misalnya seeing new places segala macem, terus learning new things, learning how to cook, learning how to drive, learning how to just do all these things di Vancouver is pengalaman yang sangat bagus sih. Iya. Jadi Judith kan sekarang udah selesai spring break ya, jadi kayaknya udah mau siap-siap pendaftaran baru. Terus banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke KJRI mengenai gimana sih cara sekolah di Kanada gitu. Nah kalau boleh share sedikit pengalaman Judith awal-awal daftar, prosesnya dari SMA, visa dan segala macam. Awalnya yang pasti harus apply dulu ke uninya yang mau yang you wanna go to. Terus you wait for the acceptance letter. Setiap uni beda ya, kayak keperluannya beda. Ada yang minta TOEFL or IELTS, ada yang minta ada yang iya, ada yang enggak, tergantung sih. Terus ada juga your grades segala macam, rapot-rapot gitu harus dikirim semua. Nanti kalau udah dapat your acceptance letter dari sekolah, baru bisa medical check up. Kalau udah ada medical check up selesai, apply visa buat ke sini, ke Vancouver. Ntar kalau udah file-filenya semua udah ada, baru bisa masuk ke Vancouver gitu. Oke. Kira-kira itu misalnya mau daftar untuk awal tahun, berarti udah di-prepare dari 3 bulan sebelumnya gitu? Karena tergantung ya, kayak tergantung uninya itu the enrollment date-nya itu kapan. Tapi kalau bisa sih apply-nya sejauh mungkin ya, karena visa itu gak tentu ya dapatnya kapan, apalagi lagi pandemi gini kita nggak tahu ya visanya tuh keluarnya kapan, berapa bakal lama. Jadi kalau bisa lebih awal lebih baik sih. Jadi harus sering-sering cek website dari ininya, terus lihat persyaratan mereka, baru ngirim
pendaftaran kita, nunggu acceptance, baru kita bisa medical check up dan visa ya. Betul. Oke deh, gitu aja ya Judith. Terima kasih banyak udah dateng di sini di acara podcast KJRI Vancouver. Iya. Semoga lancar terus sekolahnya, kuliahnya. Amin. Koopnya sekarang mau koop ya? Sekarang udah mau selesai koopnya. Oh, Sekarang udah lagi koop. Oke. Semoga semuanya lancar. Iya. Sukses terus ke depannya. Jangan lupain KJRI Vancouver. Enggak lah. Dan jangan lupa tanah air buat pulang lagi, pasti udah kangen. Pasti. Iya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Judith. Terima kasih. Thank you.